Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MCI channel yang berbahagia, berjumpa kembali kita dengan channel MCI Sulteng untuk membahas satu fenomena atau satu permasalahan yang terkait dengan dunia atau ilmu ruqyah. Jadi sebelum kita melangkah atau kita lanjut pada persoalan yang terkait dengan ruqyah, ada baiknya pemirsa dapat men-share, men-like, dan men-subscribe channel MCI Sulteng yang tertera di bawah ini. Karena kelangsungan daripada channel MCI Sulteng ini tergantung dari like, subscribe, dan share daripada pemirsa sekalian. Jadi berikut ini kita kedatangan seorang tamu Ustadz Abu Falah. Beliau merupakan praktisi dalam bidang ruqyah yang selama ini sudah 25 tahun. Seperti pada pertemuan pertama sudah dijelaskan bahwa beliau sudah malang melintang di dunia peruqyahan sekitar 25 tahun ya, begitu ya Ustaz ya? Kurang lebih. Iya, kurang lebih begitu. Jadi kalau kemarin kita membicarakan bagaimana yang terkait dengan sejarah atau apa yang terkait dengan ruqyah itu sendiri dan bagaimana dengan alam gaib lah yang kemarin yang diceritakan kan terkait dengan itu. Sekarang kita lebih spesifik lagi. Bertahap kita akan lebih spesifik membahas bagaimana terkait dengan ruqyah itu sendiri. Jadi yang menjadi pertanyaan sekarang ini, orang itu sulit membedakan yang mana ruqyah yang syar'i dan ruqyah yang dalam tanda kutip abal-abal. Jadi ya. Jadi bagaimana sih Ustadz untuk membedakan atau kriteria daripada ruqyah syar'i itu sendiri bagaimana? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya sih kita atau para ustadz-ustadz ya yang bergelut di dunia ruqyah ini membedakannya itu pertama ruqyah syar'iyah, kemudian ruqyah syirkiyah, ruqyah yang syirik. Biasanya membedakannya begitu. Meskipun kadang juga saya mengatakan ada yang tidak syirik tapi juga nggak syar'i, agak menyimpang lah, menyimpang dikit. Iya. Kalau kita lihat dari penjelasan ulama, paling tidak yang selama ini saya dapati atau saya pelajari, ruqyah yang syar'i ini sebetulnya sederhana sih. Ya sederhana. Pertama yang dibacakan itu ayat-ayat Quran. Oh gitu ya. Ayat-ayat Quran. Kemudian yang kedua, doa-doa kesembuhan yang diajarkan oleh Nabi. Ya kan banyak tuh doa-doa untuk penyakit ya, kesembuhan yang diajarkan oleh Nabi. Kemudian yang ketiga membacakan ayatnya itu dengan bahasa asli, bahasa Arab, bahasa Quran gitu ya. Dan disuarakan ya. Disuarakan ya. Disuarakan. Yang keempatnya itu terdengar oleh yang di ruqyah atau yang sekitarnya. Sebenarnya ini untuk menghilangkan ini syak prasangka dari orang. Ya, ini kok cuman apa nih cuman ini mantra atau apa ini yang dibacakan? Cuman komat kami aja nggak jelas apa dibaca gitu ya. Benar. Kalau kita memperdengarkan orang jelas oh ya yang dibaca memang ayat Quran, doa yang diajarkan oleh Nabi. Kemudian tidak meminta syarat. Jadi minta syarat syarat yang macam-macam lah. Itu maksudnya harus menyiapkan ini, menyiapkan itu. Gitu iya. Kan? Saya sering kadang ditanya syaratnya apa Ustaz gitu kan. Ya karena saya jawab juga sih. Ya. Apa yang harus kita siapkan gitu kan? Ya, saya bilang siapkan nasi padang gitu ya. Lapar. Terkait untuk pasca ruqyahnya. Bercandanya. Sementara yang ruqyah yang syirki ya atau yang syirik ini juga banyak kriteria, bahkan lebih banyak daripada ruqyah yang syariah. Yang pertama yang dibaca itu adalah mantra. Ya. Ada kalanya dia mencampurkan. Ya. Ada bacaan ayat. Ya. Kemudian bacaan ayat ini diperdengarkan sama orang yang diruqyah atau keluarganya. Ya. Mantranya itu yang dia baca dengan sir, dengan pelan, suara pelan.
kemudian menyebut-nyebut orang soleh yang sudah mati, yang sudah meninggal ya, menyebut-nyebut. Misalnya minta bantuan kepada Syekh Fulan, Syekh Fulan, Habib Fulan, ini nggak boleh, karena itu udah, ini keyakinan kita begitu, nggak boleh gitu ya. Karena ada juga yang berkeyakinan boleh minta kepada orang yang sudah wafat gitu. Ini kita nggak bahas ini, masalahnya masalah panjang gitu kan. Kemudian minta syarat biasanya gitu. Kayak tadi yang kita ini kan paling tidak tuh minimal kalau yang kita cermati di sini, syarat yang diminta yang di bawah itu rokok dengan macis korek itu paling tidak itu. Beberapa kali saya datang rukyah disediain rokok sama macis, saya nggak merokok. Rokok sama macis. Aduh. Jadi memang kadangkala sulit membedakan itu antara peruqyah, betul, dengan praktek perdukunan. Iya, apalagi kalau misalnya kita belum tahu. Kan kadang kita nih bertanya teman-teman itu lewat media sosial ya. Di mana tempat ruqyah yang bagus, terus sebutinlah di sini. Di antara yang disebutkan itu kadang-kadang terselip sebetulnya itu bukan peruqyah gitu, tapi dukun gitu ya, dukun. Cuma semuanya kan pakai ruqyah namanya sekarang kan. Betul sih, saya nggak menyalahkan kalau misalnya orang pintar pakai nama ruqyah, saya nggak persalahkan. Karena bisa jadi ruqyahnya bukan ruqyah syar'i ya, ruqyah syirki ya kan, ruqyah juga ya. Ruqyah syirki ya, ruqyah yang syirik gitu kan ruqyah juga tuh. Nah ketika orang bertanya itu nggak tahu, kemudian dia datang ternyata caranya itu tidak syar'i, baru dia menyadari ternyata nggak syar'i. Karena penampilan juga, karena pakai gamis, pakai surban, berjanggut juga. Jadi kadang-kala orang itu tertipu dengan praktek ruqyah ini yang berkedok bahwa ini syar'i, padahal pada prakteknya itu tidak syar'i. Itu lebih ke kedukunan. Kedukun. Makanya jangan melihat penampilannya, tapi lihat cara yang dipakai. Tapi kalau kita lihat itu misalkan ini ada itu contoh orang yang itu sebenarnya ruqyah atau praktek perdukunan. Itu dia kayak bagaimana ya? Kayak mengeluarkan bacanya itu pertama memang ayat. Ayat Bismillahirrahmanirrahim. Tapi setelah itu sudah kayak tenaga dalam atau mengeluarkan apa kayak film Saru Sepuh lah begitu. Itu bagaimana itu? Bagaimana dengan itu? Sangat itu apa bisa dibilang itu syar'i itu yang begitu? Iya, itu biasanya begitu kan pakai tenaga dalam. Iya. Pakai tenaga dalam. Bismillah, terus dia mengeluarkan dengan menggunakan tenaga dalam. Keyakinan kami tadi yang selama ini kami pelajari, tenaga dalam itu ada campur tangan dari jin gitu. Walaupun mereka bilang ini tidak, kita ngambilnya ini dari Quran juga. Tapi pada kenyataannya kan Nabi tidak menggunakan tenaga dalam. Begitu, Dan kalau kita lihat praktek yang diajarkan oleh Nabi tidak pernah menggunakan tenaga dalam atau tidak menyentuh orang yang diruqyah. Justru ketika Nabi meruqyah itu Nabi sentuh kepalanya, kemudian dibacakan ayat. Itu sentuh. Bacakan ayat, lalu dipukul ya, ukhruj syadallah, itu kan. Itu salah satu teknik meruqyah yang diajarkan Nabi. Tapi Nabi nggak pernah misalnya orangnya jauh, ini badan misalnya kan, terus dengan tenaga dalam, Nabi nggak pernah lakukan, dan itu kita hindari yang kayak begitu. Itu sedangkan begitu saja bisa dikatakan itu tidak syar'i ya? Nggak syar'i. Apalagi yang menggunakan alat, misalkan kita menggunakan Bismillahirrahmanirrahim, ini kita ruqyah pakai keris misalkan. Iya, jelas. Atau pakai apa gitu. Apalagi yang begitu ya saja. Yang begitu apa? Sedangkan yang begitu saja tidak dikatakan syar'i. Yang menggunakan tenaga apalagi dalam. Menggunakan alat lain selain ayat-ayat Al-Quran ya. Selain ayat Al-Quran. Oh begitu, iya. Ditambah lagi, ada lagi nih sekarang Allah alam ya, tapi termasuk kalau kita menggunakan misalnya tasbih. Oh. Ya tasbih. Iya.
atau batang bidara. Ya, Batang bidara kan diyakini, daun bidara diyakini bisa bisa menghilangkan ya, bisa menghilangkan gangguan sihir. Tapi kemudian ada yang berlebihan, Iya, iya. ada yang berlebihan mengambil batangnya untuk Dipukul-pukulkan. dipukul, untuk dipukul-pukulkan, atau mengambil batang bidara itu untuk disimpan di rumah supaya jin nggak mengganggu, atau menanam pohon bidara dengan tujuan Untuk jin nggak masuk. Oh, itu Nah, tidak bisa juga ya. Itu tidak nggak tergolong bisa, syar'i sebenarnya. nggak ada sama sekali dalilnya yang menyebutkan kalau kita tanam pohon bidara kemudian jin nggak masuk, sihir nggak masuk, tuh nggak ada dalilnya. Ya, ini akhirnya kita dapat pencerahan baru. Bagaimana yang syar'i, bagaimana yang sebenarnya yang apa ya? Yang sihir lah dia. Iya. Atau menggunakan kesaktian itu ya sudah campur tangan jin itu. Jin, Ya. Jadi sudah cukup gamblang ini ceritanya ini tentang praktek ruqyah itu sendiri. Nah, ada juga menyangkut selain itu menyangkut caranya, tekniknya meruqyah itu. Sekarang itu ruqyah itu merupakan suatu yang bisa diperdagangkan atau dikomersilkan. Iya, iya. Ya, bagaimana itu hukumnya? Misalnya ada yang menaruh tarif. Oh, ini ruqyah ini. Oh, gini tarifnya sekian. Iya. Ya, wah, itu ada. Ada, Itu betul. prakteknya memang ada. Kita tidak pungkiri bahwa itu ada. Ada. Bagaimana secara syar'i, secara hukum syar'inya. Islam itu bagaimana? Iya, itu kan dikisahkan ada rombongan sahabat Nabi yang ketika dalam safar kemudian mereka kehabisan makanan, Iya, iya, singgah di sebuah kampung. Kampung itu masih kafir ya, Iya, masih kafir. Lalu minta disiapkan makanan lah, Iya, tapi ditolak oleh penduduk kampung, itu ditolak. Iya, iya. Akhirnya rombongan ini berjalan kembali, kemudian tidak berapa jauh ada orang dari kampung itu mengejar, terus manggil, terus minta tolong, kepala suku kami tersengat kalajengking, Iya. tersengat kalajengking, minta tolong kalau ada di antara kalian yang bisa menyembuhkan. Lalu salah seorang sahabat bersedia untuk menyembuhkan, tapi mengajukan syarat. Ya. Syaratnya itu kalau sembuh, kami minta bayaran. Itu bayarannya kalau saya nggak salah 100 ekor kambing ya, Ya. kalau nggak salah ya. Sahabatnya itu mengatakan begitu. Iya. Iya. Nah, terus mereka kembali, lalu diruqyah dengan membaca Al-Fatihah. Iya. Al-Fatihah, diruqyah sembuh. Ya, sembuh, bengkaknya itu turun. Kemudian si penduduk kampung ini menepati janji mereka, diberikan 100 ekor kambing. Iya. Tapi kambing ini belum diapa-apain, baru dibawa aja kan? Baru dibawa. Dilaporkan kepada Nabi. Cara seperti ini boleh nggak? Iya. Kata Nabi, loh, dari mana kamu tahu kalau Al-Fatihah itu obat? Nah, ruqyah. Lalu oleh Nabi dipersilakan untuk mengambil kambing yang sudah diberikan itu, dan Nabi minta bagian ya. Sisakan saya juga itu. Dari sini para ulama mengambil ibrah bahwa meminta upah dari ruqyah itu boleh. Meminta upah dari ruqyah boleh. Cuma ada juga mensyaratkan kalau dia sudah sembuh. Kalau sudah sembuh terus menentukan upah boleh gitu. Cuma kalau misalnya hal ini kemudian dijadikan sebagai tarif dengan maksud mendapat keuntungan, ini yang memang dilarang atau diperselisihkan lah. Contohnya begini, antum sakit, datang ke saya ruqyah, terus nanya tarifnya berapa, ya saya berhak aja misalnya bilang tarifnya 150.000. Oh, bisa. Satu kali ruqyah. Tapi kan belum tentu sembuh ya. Karena kesembuhan kan dari Allah. Nah, kemudian saya ruqyah, ternyata nggak ada reaksinya nih. Nggak ada reaksi. Artinya apa? Nggak ada gangguan kan? Nggak ada gangguan, nggak ada penyakit. Tapi saya mau menggunakan ruqyah ini sebagai apa namanya nih? Sumber pendapatan. Iya, sumber pendapatan itu. Saya bilang sebaiknya diruqyahnya sampai 3 kali. Padahal nggak perlu. Akhirnya antum datang lagi. Padahal sudah ditahu bahwa ini tidak ada reaksi. Antum datang lagi, saya ruqyah lagi, tetap dengan kondisi yang sama. Datang lagi 1 kali. Ini yang
nggak boleh, kita hindari yang kayak begini. Gitu ya. Yang paling enak sih kalau memang apa namanya orang yang diruqyah ini memang punya istilahnya kemanisan hati ya. Sudah dibantu untuk sembuh, apalagi kalau dia memang punya masalah diruqyah, kemudian reaksinya keras, kesurupan, muntah, lalu dia memberikan imbalan, nggak apa-apa, diterima aja, ya, karena dia ikhlas memberikan kita pun ikhlas juga sebetulnya membantu mereka, gitu. Saya kadang bercanda juga kalau ditanya begitu, bercanda lah ya, bercanda. Tarifnya berapa Ustaz? Saya bilang tarifnya 1 jin 100.000. Satu jin ya, hitungannya satu jin. Iya. Kaget kan. Mahal amat. Iya itu, kalau sampai 10 atau 15. 1 juta. Padahal dari mana kita bisa tahu ada jinnya? Ada berapa jin yang keluar baru kita tahu kan? Iya. Iya. Ya, seperti itulah ininya ya. Jadi sama-sama ikhlas lah. Kalau saya pribadi berpendapat nggak perlu kita membuat tarif. Karena orang yang diruqyah ini pun kadang ada yang punya kemampuan lebih, ada yang memang nggak mampu, tapi dia butuh pertolongan. Iya. Begitu kan? Betul. Sudah kita bantu ya. Kalau ternyata dia memang nggak punya sesuatu, nggak ada masalah. Kan Allah nanti yang balas. Apalagi kalau dia membalasnya dengan yang lebih tinggi kan? Ucapan jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas dengan yang lebih baik. Apa yang lebih baik dari doa itu coba? Allah kabul kan? Iya, betul. Terus bagaimana kira-kira seseorang itu supaya bisa, atau ada lembaganya kah ini? Peruqyah ini ada lembaganya kah? Ada asosiasinya. Ada asosiasi. Iya, di Indonesia ini sudah dibentuk Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. Iya, supaya maksudnya masyarakat kita, umat kita ini tidak salah dalam memilih atau ingin meminta tolong pada peruqyah itu. Jangan sampai salah kan? Betul. Ada asosiasi. ARSY namanya, ARSY, Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. Terus satu lagi ini yang menyangkut yang diruqyah itu kalau kita meruqyah selain orang non muslim, kira-kira bisa? Bisa ya? Tadi udah saya ceritakan. Yang diruqyah kan kepala sukunya bukan muslim, kafir lah. Itu ya. Musyrik, orang musyrik diruqyah. Sebenarnya bisa ya? Bisa. Apalagi kalau dia gangguannya memang gangguan jin, kan yang berasal jin dalam badannya kan. Entah dia mau beragama apa. Iya. Dan saya sering meruqyah orang yang kafir. Orang kafir, entah itu orang Nasrani ataupun Buddha, ya. Bahkan ada di sini orang Cina ya, agamanya Buddha. Iya, kalau sakit selalu minta diruqyah. Oh gitu. Dia lebih percaya ruqyah daripada doa dari agamanya. Jadi menarik sudah ini, semakin menarik ini pembicaraan kita ini. Sebenarnya agendanya hari ini seperti janjinya Coach Jeff kemarin yang membawa acara ini. Sebenarnya akan ada prakteknya ya, praktek orang diruqyah itu akan disiarkan secara langsung itu hari ini sebenarnya rencananya. Gitu. Ya, seperti yang kok janjikan kan kemarin. Tapi berhubung beliau ini ada kesibukan, karena beliau ini sekarang berada di Maluku. Ya. Lebih tepatnya di Masohi. Beliau sekarang mendapat amanat untuk membentuk Mu'alaf Center Indonesia Regional Maluku. Oh gitu. Iya, diamanati untuk itu. Jadi untuk membentuk. Jadi Coach Jeff lah yang diutus ke sana. Dari pusat diutus ke sana. Semoga Coach Jeff semoga membawa hasil yang maksimal. Amin. Dari perjalanan ini. Fi amanillah, semoga MCI dan mu'alaf ini semakin bisa mendapat apa? Satu wadah lah untuk melaporkan atau meluapkan emosionalnya atau keluh kesahnya kepada lembaga yang memang menangani ini. Iya. Nah, jadi satu lagi lagi sebelum kita akhiri. Kadang-kala ada di iklan itu ada yang memasarkan air. Ada memasarkan air, memasarkan madu, yang labelnya bahwa air ini sudah diruqyah, madu ini sudah diruqyah. Nah, bagaimana itu hukumnya? Apa benar itu? Apakah bisa begitu? Saya mengutip, kebetulan ada di sini ya, ada di HP saya. Saya mengutip pendapat ulama
tentang hukum menjual air ruqyah. Saya bacakan ya. Saya bacakan ya. Satu pendapat dulu, fatwa ulama, hukum menjual air yang dibacakan ruqyah. Fatwa Syekh Abdullah bin Jibrin. Pertanyaannya, apa hukum syar'i terhadap penjualan air atau minyak zaitun yang dibacakan ayat-ayat dan doa-doa ruqyah atau hal lain yang semacamnya dengan harga tertentu? Perkara seperti ini dalam beberapa kejadian terkadang hanya bohongan saja. Jawaban beliau, alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ba'du. Realitanya, orang-orang yang biasa menjual air atau hal lain yang ditiupkan bacaan-bacaan semacam ini hanya sedikit sekali faedah dan manfaatnya. Karena ruqyah yang semacam ini, orang yang membacakan ayat-ayat dan doa-doa pada air atau yang lainnya tersebut tidaklah memaksudkannya kecuali untuk perkara duniawi dan maslahah pribadi. Orang yang menggunakannya tidak mendapatkan bahaya, juga tidak mendapatkan manfaat. Oleh karena itu, kami nasihatkan untuk mencukupkan diri pada metode ruqyah yang biasa, yaitu bukan yang diperjualbelikan, yang diniatkan untuk memberi manfaat bagi saudaranya sesama muslim dan menghilangkan gangguan darinya, dan tidak perlu mengambil upah dari aktivitas ruqyah tersebut kecuali sekedar untuk biaya ganti air atau hal lain yang dibacakan ayat-ayat dan doa. Nah, ini fatwa dari beliau ya, Syekh Abdullah bin Jibrin. Terkait masalah ini, saya termasuk yang tidak sepakat, yang nggak setuju. Misalnya ada orang-orang yang mengkomersilkan, memanfaatkan meruqyah air satu botol, kemudian airnya kan mungkin dibeli berapa sih, 6.000 mungkin ya, terus dijual 10.000 atau 15.000. Bahkan diumumkan tuh yang air ruqyah ya, yang butuh air ruqyah ya, gitu kan. Atau para peruqyah yang memang mereka meramu madu. Mungkin ada campurannya habatus saudanya, ada macam-macam, kemudian diruqyah, lalu ditulis di situ telah diruqyah khusus oleh Ustadz Fulan. Dijual harganya mahal. Madu yang satu botol mungkin 100 berapa sih sekarang? 110.000 ya? 110.000. Kalau udah masuk ke ranah ruqyah, ada labelnya itu madu ruqyah, itu bisa 500.000 kan? Wow. Dijualnya itu. Iya. Ini jualan merek ini. Jualan merek. Jualan merek. Ada kejadian yang lucu ya. Baru-baru ini, belum lama, mungkin sekitar sebulan lalu. Jadi saya ada meruqyah seseorang wanita ya. Kemudian reaksinya keras lah. Keras. Saya baru datang aja dia udah memang sedang dalam kondisi kesurupan. Kalau saya nggak salah ruqyah yang keduanya itu saya tanya sama kakaknya itu ada ini nggak, ada minyak nggak, minyak zaitun. Maksud saya itu untuk dioleskan sama atau diminumkan ke yang saya ruqyah ini. Ternyata dia bilang, aduh saya sudah beli minyak yang di ruqyah. Coba saya lihat botolnya kecil aja, kasih ke saya baca, oh ya ada di situ tulis telah di ruqyah khusus gitu kan, oleh Ustadz Fulan. Saya bilang, ya cobalah diberikan ke dia. Saya cium baunya. Ini baunya kok kayak minyak kayu putih ya, saya bilang. Saya pernah dikasih minyak kayu putih sama Koh Jeff dari Ambon. Bagus sekali itu. Ini kok baunya kayak minyak kayu putih. Dia bilang, iya saat itu minyak kayu putih. Dicampur macam-macam. Saya baca ada campurannya, ada mintnya, ada macam-macam lah. Nah, cobalah kalau begitu diteteskan. Teteskan ke adiknya, muntah. Terus saya perintahkan, saya suruh coba dioles di badannya, di bagian yang terasa sakit. Dioles sama kakaknya. Apa yang terjadi? Nggak ada reaksi sama sekali. Dioles dengan minyak yang katanya ruqyah itu, ternyata nggak ada reaksi sama sekali. Dia muntah karena yang diminumkan tuh zat yang memang nggak enak untuk ditelan, jadi dia muntah. Familiar di ininya, di lidahnya kan, di lehernya, akhirnya dia muntah gitu. Terus besoknya saya suruh beli minyak zaitun. Kebetulan di rumah ada minyak zaitun satu botol. Besoknya waktu dia hubungi lagi untuk minta ruqyah, saya bawakan minyak itu. Belum saya ruqyah, masih tersegel. Kan dia bingung mau beli minyak zaitunnya di mana, jadi saya bawakan. Sebelah ini saya ada minyak zaitun, kalau mau silakan dibeli, harganya sekian, harga minyak ya,
kalau yang mau saya ruqyah gitu. Terus mereka mau, saya ruqyah di depan mereka itu, saya ruqyah, kemudian kita lanjutkan ruqyahnya dibantu dengan minyak zaitun itu. Ketika dioles itu bereaksi, dioles kan ya, itu bereaksi. Jinak dalam badannya itu inilah kepanasan lah. Begitu juga ketika diminumkan itu muntah banyak. Akhirnya minyak zaitun itu dibawa sama sama si pasiennya ini untuk dia minum setiap hari. Alhamdulillah dia bilang sekarang saya sudah nggak muntah lagi minum minyak zaitun itu. Sebelumnya muntah terus. Kalau minum itu muntah lagi. Jadi saya mau sampaikan, kita nggak usah terlalu percaya dengan dengan air ruqyah, madu ruqyah, zaitun ruqyah. Yang mereknya ruqyah lah. Oh, mereknya ruqyah itu cuma untuk dagang aja. Iya. Saya lebih cenderung kalau ada orang yang sering ada orang minta, Ustaz boleh nggak saya minta air ruqyah? Kenapa minta air ruqyah? Orangnya sering kesurupan gitu. Kalau sering kesurupan ngapain minta air ruqyah? Di ruqyah aja langsung. Karena faedahnya nggak terlalu besar. Kecuali memang saya membantu. Artinya gini, saya ruqyah ternyata bereaksi keras, saya bantu dengan air ruqyah. Ada manfaatnya. Dia akan lebih banyak muntahnya keluar. Atau dibantu dengan minyak zaitun atau minyak habatus sauda dioles, itu lebih punya manfaat. Lebih sering saya itu ini untuk pribadi saya loh ya. Daripada saya menjual air ruqyah atau madu ruqyah, saya ajarkan ruqyah mandiri. Ayatnya. Oh, gitu. Ini ayatnya bacakan aja sendiri. Jadi ini terkait dengan ruqyah mandiri sekarang. Ruqyah mandiri itu ruqyah mandiri lagi. Jadi betul. melangkah ke ruqyah mandiri. Iya. Katanya ini kalau ada sebagian ulama atau ustadz-ustadz yang meruqyah itu sebenarnya yang paling bagus itu sebenarnya meruqyah mandiri. Yang lebih bagus katanya. Lebih bagus. Apa benar itu, Ustaz? Benar, kalau dia paham. Oh, kalau dia paham ya. Kalau dia tahu ruqyah mandiri benar. Oh. Tapi kalau dia belum tahu ruqyah mandiri kan harus diajarkan. Iya. Nah, kebanyakan kan ada pertanyaan-pertanyaan begitu. Di mana tempat ruqyah yang bagus? Udah, sebaiknya ruqyah mandiri saja. Nggak boleh kita minta-minta di ruqyah kan begitu ya. Padahal boleh, minta di ruqyah itu boleh. Nggak ada masalah. Ulama nggak ada mengharamkan. Cuma memang lebih baik ruqyah mandiri. Kalau bisa. Kalau bisa. Ya? Kalau bisa. Wah, kayaknya ini panjang ini. Masalah sebenarnya sederhana aja sih, sederhana. Ruqyah mandiri itu kan kita cukup membacakan ayat-ayat ruqyah. Ayat-ayat ruqyah minimal Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas sambil disentuhkan di bagian atau di bagian tubuh yang sakit. Gitu kan? Sentuhkan. Kemudian boleh ditepuk-tepuk. Tepuk-tepuk bagian yang sakit, boleh diusap untuk dikeluarkan. Itu cara yang pertama. Tambah dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi, ya. Doa yang diajarkan oleh Nabi. Yang kedua, kita ruqyah air. Ruqyah air, bacakan air ruqyah, bacakan ayat ruqyah di air, entah tuh mau segelas kah, sebotol kah, segalon kah, setandon, terserah. Kemudian diminum. Dan dipakai untuk mandi. Ini ruqyah mandiri. Ruqyah mandiri itu ya begitu ya? Iya. Secara singkat itu penjelasan. Singkatnya begitu. Tapi ada tapi juga nih. Kalau ternyata gangguannya keras, lebih baik cari orang yang bisa meruqyah. Kalau yang gangguannya keras. Saya menganalogikannya gini. Kalau kita pilek gitu kan. Kan kita bisa beli obat. Iya. Obat flu yang ya. Yang ringan ya. Yang cuma kuat-kuat ingus kan. Iya. Beli obat di apotek. Tinggal bilang saya flu, obatnya apa. Iya. Kasih. Tapi kalau kita sinus, bisa nggak kita mengoperasi sinus sendiri? Minimal kita konsultasi dulu. Konsultasi kan? Gimana pengobatannya, dia kasih tips-tipsnya. Kemudian harus operasi. Yang operasi apa? Kita sendiri. Pasti dokter kan? Iya. Maksud saya begitu. Kalau reaksinya atau gangguannya keras, sering kesurupan, lebih baik dia diruqyah oleh yang ahli. Setelah gangguannya mulai reda, mulai ringan, sudah jarang kesurupan, baru dia bantu dengan ruqyah mandiri. Itu akan lebih efektif. Jadi nggak semua orang lebih baik ruqyah mandiri, nggak semuanya. Apalagi kalau dia nggak tahu bagaimana cara ruqyah mandiri, nggak tahu saya juga. Iya, luar biasa ini. Luar biasa ilmunya ini. Jadi pada malam ini sudah terkupas bagaimana
ruqyah secara syar'i, bagaimana komersialisasi ruqyah, Iya. bagaimana ruqyah yang berlabel ruqyah, barang-barang yang berlabel Label ruqyah ruqyah. yang diperdagangkan, Iya. dan bagaimana yang terpenting itu bagaimana kita bisa meruqyah mandiri. Iya. Jadi mungkin pembahasan kali ini sangat menarik. Cukup sampai di sini dulu. Iya. Karena waktunya sudah cukup malam ini. Jadi mungkin berikutnya kita akan melangkah ke yang lebih mendalam lagi tentang ruqyah pada acara-acara atau pada sesi yang berikutnya. Insya Allah. Ya. Jadi pada pemirsa MCI channel yang terhormat, yang dimuliakan Allah, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara men-share, meng-like dan men-subscribe channel MCI Sulteng pada alamat di bawah ini. Dan Ustadz, kami ucapkan jazakallahu khair atas ilmu dan pencerahannya malam ini. Semoga kita bermanfaat. masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali pada Amin. pembahasan berikutnya. Amin. Makasih Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.